Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Ingat, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi ini Ibu akan menyampaikan materi bab 4 mengenai kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Adapun yang akan kita bahas yaitu A, masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai dengan 1950. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan perubahan dan kesinambungan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan hingga masa reformasi. A. Masa awal kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan 1950. Upacara bendera merupakan salah satu bentuk antusiasme warga negara terhadap kemerdekaan yang diperoleh dengan cara tidak mudah. Pada awal kemerdekaan, Indonesia harus mampu menghadapi berbagai masalah. Salah satunya yang dihadapi yaitu Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ditandai dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemerdekaan Indonesia tidak diraih secara instan. Berbagai pengorbanan para tokoh bangsa mewarnai perjuangan untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1944 merupakan titik balik posisi Jepang dalam Perang Pasifik. Sejak tahun tersebut, Jepang mulai terdesak dalam Perang Pasifik setelah sebelumnya meraih kemenangan. Oleh karena itu, Perdana Menteri Kuniaki Koisho mengajak rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam menghadapi Perang Pasifik. Sehingga pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koisho mengeluarkan sebuah pernyataan mengenai janji kemerdekaan yang akan diberikan oleh Indonesia. Janji kemerdekaan tersebut dikenal dengan Janji Koisho. Untuk merealisasikan janji tersebut, Jepang melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disingkat dengan BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Pembentukan BPUPKI merupakan langkah konkret pertama atas janji Koisho. BPUPKI di sini diketuai oleh Rajiman Wedodiningrat. Selama masa kerja BPUPKI di sini pernah melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama yaitu berlangsung pada tanggal 29 sampai dengan 1 Juni 1945. Di sini membentuk filsafat negara Indonesia Merdeka dan merumuskan dasar negara. Sidang kedua BPUPKI di sini berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Juli 1945 dan membahas tentang wilayah negara kesatuan Indonesia dan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Untuk menampung saran, kritik, dan apresiasi rancangan dasar negara, Rajiman Wedodiningrat membentuk Panitia 9 yang diketuai Soekarno. Tugas Panitia 9 selesai pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah rumusan dasar negara tersebut disepakati, rumusan dasar negara yang dihasilkan oleh Panitia 9 itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
Rancangan itu diterima secara bulat dan sepakat untuk ditandatangani dalam sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Nah, untuk mempercepat proses sidang BPUPKI membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno dan 18 anggota. Pada tanggal 16 Juli 1945, Rajiman Wedo Diningrat menutup sidang kedua BPUPKI. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. 2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI. Nah, untuk menggantikan BPUPKI di sini PPKI diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, adapun Ahmad Subarjo ditunjuk sebagai penasehat PPKI. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas dari BPUPKI, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Nah, selain itu juga PPKI bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mencakup masalah ketatanegaraan setelah Indonesia merdeka. B. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini berawal dari perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan antara siapa di sini? Antara golongan tua dan golongan muda. Pada peristiwa ini, golongan muda mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Selama di Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh golongan muda untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Pada waktu yang bersamaan, Wikana di sini mendapat tugas untuk menemani Ahmad Subarjo dalam pertemuan tersebut. Bahkan Ahmad Subarjo menyatakan proklamasi hanya akan dilaksanakan apabila Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo juga menjamin proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 asal Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Nah, setelah mendengar pernyataan Ahmad Subarjo, di sini para pemuda mengizinkan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta. C. Penyusunan dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, bisa kalian lihat di situ ada kronologi penyusunan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi diadakan di Rumah Laksamana Maida. Karena apa? Pertama, Laksamana Maida pendukung perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor keamanan lebih terjamin karena di sini apa? Laksamana Maida merupakan angkatan laut dan hak prerogatif kekuasaan wilayah militer angkatan laut yang tidak dapat diganggu gugat oleh angkatan darat. Penyusunan teks proklamasi, di sini ada 3 orang yang menyusun teks proklamasi: Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, ini adalah proklamasi yang dibuat oleh 3 orang tersebut. Nah, bisa kalian lihat di situ, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. 2.
Pembentukan pemerintah Republik Indonesia. Salah satu unsur terbentuknya sebuah negara adalah pemerintahan yang berdaulat. Setelah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia segera mengadakan rapat untuk membentuk struktur pemerintahan. Nah, di sini melalui sidang PPKI, para tokoh tersebut menyusun struktur pemerintahan. PPKI berhasil mengadakan 3 kali sidang, yaitu pada tanggal 18, 19, dan tanggal 22 Agustus 1945. Sidang PPKI di sini menghasilkan keputusan antara lain: A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. B. Pemilihan presiden dan wakil presiden. C. Pembentukan pemerintah daerah. D. Pembentukan departemen kementerian. E. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. F. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. 3. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia belum dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih membutuhkan pengorbanan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapainya. Setelah Jepang menyerahkan sekutu, Belanda berkeinginan untuk menegakkan kembali kekuasaan di Indonesia. Dengan membonceng tentara sekutu di sini, Belanda berusaha untuk menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Nah, kondisi ini mendorong pemerintah dan rakyat Indonesia untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita peroleh. Perjuangan tersebut dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu perjuangan dengan fisik dan perjuangan secara diplomatik. A. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan jalur perjuangan. Nah, di sini ada 1. Pertempuran Surabaya, 2. Pertempuran 5 hari di Semarang, 3. Pertempuran Ambarawa, 4. Pertempuran Bandung Lautan Api, dan yang kelima Pertempuran Medan Area. B. Perjuangan bangsa Indonesia melalui jalur diplomatik. Yang pertama yaitu Perundingan Linggarjati. Yang kedua, Perundingan Renville. Yang ketiga, Perundingan Rumroyen. Dan yang keempat, Konferensi Meja Bundar atau KMB. Yang C yaitu pengakuan kedaulatan. 4. Gangguan keamanan pada awal kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih Indonesia tidak lepas dari berbagai pemberontakan dan pergolakan yang mengancam integrasi bangsa dan negara. Sejarah mencatat berbagai pemberontakan dan pergolakan pernah mengancam keutuhan NKRI. Nah, ini adalah beberapa pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. A. Pemberontakan PKI yang ada di Madiun pada tahun 1948, dan B. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau juga yang disingkat dengan DITII. 5. Kehidupan masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah diperoleh bangsa Indonesia membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, perubahan tersebut dapat kita lihat dari apa? Dari kondisi ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya masyarakat. Nah, yang pertama kita bisa melihat perubahan terhadap kehidupan ekonomi. Yang kedua yaitu kehidupan terhadap sosial, ya. Dan yang ketiga atau C di sini kehidupan, ya, terjadi perubahan kehidupan pada pendidikan. Tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas, bisa kalian kerjakan di rumah. Kalian bisa buka soal yang ada di LKS STAR, ya. PG, ya, halaman 68 sampai dengan 69. Kalian kerjakan nomor 1 dengan nomor 10, ya. Maaf ya, nomor 1 sampai dengan
nomor 10. Kalian tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Ingat ya, batas mengerjakan sampai dengan jam 13. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan kita, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.